Sabi pun, selamat pagi, pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang bandar narkoba menyembunyikan sabu-sabu di dalam peci. Hei, kamu taruh mana? Ini. Kamu taruh dalam peci ini. Enggak ada, Pak. Sini ini. Masih. Pendaftar SMA dan SMK membludak di hari terakhir PPDB. Menilik tempat wisata air terjun tingkat 3 di tengah hutan. Polisi mendobrak pintu rumah bandar narkoba di Desa Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah pada Kamis dini hari. Tersangka Mupita, berusia 55 tahun yang mengetahui kedatangan polisi ditangkap saat berusaha kabur melalui dapur. Saat baru ditangkap, tersangka membantah tuduhan polisi. Ia bahkan berulang kali mengucapkan kata sumpah bahwa tidak memiliki narkoba. Sumpah menghadap. Langsung masuk, Pak. Hei. Iya, Pak, yakin, Pak. Di mana? Polisi yang tidak mempercayai sumpah tersangka kemudian menggeledah seluruh ruangan rumah tersangka. Setelah sekitar hampir 1 jam penggeledahan, polisi menemukan 2 bungkus sabu-sabu yang disembunyikan tersangka di dalam peci atau kopiah. Kamu taruh mana? Ini. Kamu taruh dalam peci ini. Enggak ada, Pak. Di sana ini. Masih di sana ini. Coba dicek lagi. Di sana. Cek lagi, Bu. Sisanya mana? Selain di peci ini mana lagi? Demi Allah enggak ada, Pak. Enggak usah demi Allah. Kamu demi Allah terus. Enggak, silakan. Dari tadi kamu demi Allah terus ya. Namun kami tetap melakukan penggeledahan, pemeriksaan awal hingga kami 1 jam berada di situ mengetahui bahwa ada barang bukti yang disembunyikan oleh tersangka inisial M ini di sebuah peci hitam di selipannya. Setelah kami lakukan pemeriksaan dan berdasarkan itu pengakuan tersangka bahwa itu benar milik dia dan untuk dijual di daerah Poncowarno, Kecamatan Kalirejo. Baik, untuk barang bukti 2 klip plastik putih bening yang berisi narkotika, diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dengan ditemukannya barang bukti sabu-sabu membuat tersangka tidak bisa lagi berkelit. Ia akhirnya pasrah ditangkap dan mengakui sabu-sabu tersebut akan dijual ke para pelanggannya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok dan pembeli sabu-sabu. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Rumahnya Nyabu itu mana? Yang mana? Dua anak pang yang biasa ngamen dan mangkal di sekitar lampu merah Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukabumi, Bandar Lampung diringkus polisi Kamis siang. Tersangka Rusdi dan Meidi ditangkap di rumahnya masing-masing di Kelurahan Kaliawi, Tanjung Karang Pusat tanpa melawan. Tersangka membegal seorang pengendara motor yang sedang melintas di jalan sekitar tempat tersangka mangkal pada malam hari. Modusnya tersangka mengadang dan menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Pada aksi itu tersangka gagal merampas motor korban sebab korban membuang kunci kontak motornya. Iya, karena kunci motor itu ditahan sama dia, entah dibuang, entah ditahan. Tahu juga pas posisi malam ini. Itu cewek atau cowok sih korban kamu? Cowok. Cowok. Kamu tusuk atau kamu sabet? Sabet, Pak. Kamu sabet menggunakan apa? Pisau, Pak. Menggunakan pisau. Terus motornya kamu ambil? Belum sempat, Pak. Belum sempat Karena kunci motornya salah satu menodongkan dan ada perlawanan sehingga si Rusdi ini melakukan
penganiayaan menggunakan senjata tajam mengakibatkan luka terhadap korban. Selanjutnya kita berhasil ungkap di tempat yang terpisah, yaitu Rusdi dan Medi. Pelaku ini merupakan pengamen atau seperti Ya, apa? profesi salah satunya merupakan anak pengamen atau yang terkenal anak pang yang di sini yang memang nomaden, sudah begitu tidak ada pekerjaannya. Polisi tidak menyita barang bukti apapun sebab pisau yang dipakai menganiaya korban telah dibuang oleh tersangka. Atas perbuatannya, kedua anak pang ini terancam hukuman 9 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kedatangan penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, diharap bisa menyelesaikan pembayaran utang dana bagi hasil sebesar lebih dari 100 miliar rupiah kepada pemerintah Kota Bandar Lampung. Ini dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, pada Kamis pagi. Dana bagi hasil itu nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Bandar Lampung. Eva Duyana berharap PJ Gubernur Samsudin bisa berkolaborasi dengan Pemkab dan Pemkot untuk memajukan Lampung lebih baik. Bunda mengucapkan selamat kepada PJ Gubernur yang sudah hadir di Bandar Lampung. Harapan tetap berkolaborasi dengan kabupaten kota biar kita sama-sama membangun daerah yang kita cintai, Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung. Dan harapan juga ke depan, mudah-mudahan segala sesuatu yang ada di kabupaten kota, Pak Gubernur bisa memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk daerah. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bandar Lampung menyatakan telah berupaya menagih dana bagi hasil tersebut, tapi belum ada tanggapan dari Pemprov saat dipimpin oleh Gubernur Arinal Junaidi. Kalau DBH dari provinsinya aja bisa 100 miliaran di luar yang pajak rokok tadi. Tapi kan mereka nggak bilang kapan mau bayar yang pajak DBH-nya. Kalau menurut aturan DBH itu dibayar per 3 bulan. Harusnya ya di bulan Maret besok dibayar, harusnya ya. Pada tahun 2023 lalu, Pemprov Lampung baru menyetorkan sekitar 124 miliar rupiah ke Pemkot Bandar Lampung. Namun, dana tersebut merupakan utang DBH tahun 2022 dan setoran DBH triwulan pertama 2023. Hingga berakhirnya tahun 2023, dana bagi hasil sebesar 100 miliar belum dibayar. Dana bagi hasil yang dikelola Pemprov berasal dari pungutan pajak kendaraan, bahan bakar kendaraan bermotor hingga pajak rokok. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Assalamualaikum. Menjelang habisnya masa jabatan anggota DPRD, rupanya tidak membuat mereka kian giat masuk kerja. Mereka justru banyak yang bolos masuk kerja. Ini terpantau dalam rapat paripurna istimewa memperingati hari ulang tahun ke-78 Lampung Utara di gedung DPRD Lampung Utara Kamis pagi. Dari 45 anggota DPRD, hanya 9 orang saja yang hadir. Itu termasuk ketua DPRD, 2 orang wakil ketua, dan 6 orang anggota. Sedangkan sisanya absen dengan berbagai alasan, mulai karena sakit, ada urusan partai, hingga sedang bertugas keluar daerah, dan ada juga yang tidak masuk tanpa alasan atau alfa. Untuk mewujudkan rasa syukur kehadirat-Mu ya Allah atas segalanya. Tingkat kehadiran anggota DPRD itu kembali ke individu dan tanggung jawab mereka masing-masing. Apalagi ini di akhir masa jabatan, mestinya mereka hadir, tapi mungkin karena kesibukan mereka masing-masing. Nanti kami akan koordinasi dengan badan kehormatan berkaitan dengan anggota DPRD yang tidak hadir. Harapan kami di Lampung Utara ini, di usia ke-78 tahun ini, Lampung Utara ini makin lebih baik ke depan. Kita mulai. Peserta rapat terbanyak justru dari kalangan para tamu undangan, tokoh masyarakat dan agama, organisasi kemasyarakatan, dan para pejabat Pemkab. Meski banyak anggota DPRD yang bolos, rapat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Selain menggelar doa bersama, ada juga acara pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas kemakmuran daerah. Kesederhanaan
kita harus diperingati hari ulang tahun Lampung Utara yang ke-78 dengan harapan tentunya menjadi harapan kita semua Lampung Utara ke depan lebih baik dari hari ini. Pendidikan itu termasuk prioritas nasional, sektor pendidikan itu, dan itu menjadi prioritas kabupaten juga di semua sektor, terutama pendidikan itu menjadi prioritas. Harus lebih bagus. Ketua DPRD Lampung Utara meminta para anggotanya lebih solid dan kompak. Meski pada rapat ini tidak ada pengambilan keputusan penting, namun setidaknya rapat peringatan Hari Jadi Lampung Utara bisa dijadikan sebagai sikap nasionalisme atas kecintaan terhadap tanah air dan tempat kita berpijak. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.